Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI LSD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita ada di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Saya akan membacakan Injil Yohanes pasal 2 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema melibatkan Yesus. Melibatkan Yesus. Kalau kita mengobservasi dari peristiwa kisah yang ada di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, khususnya ayat 1 sampai ayat yang ke-11, di sana siapakah tokoh-tokoh yang ada di dalam peristiwa tersebut? Tentunya ada Yesus. Ada Maria ibu Yesus, ada murid-murid Yesus, ada para pelayan pesta, ada pemimpin pesta, ada kedua mempelai, ada keluarga dari pihak mempelai, dan ada banyak orang tamu undangan. Peristiwa apa yang terjadi di dalam hal tersebut? Kalau kita membaca Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, peristiwa yang terjadi adalah ketika mereka sedang mengadakan pesta, mereka kehabisan anggur. Anggurnya habis, tamu undangannya masih banyak yang belum dihidangkan anggur. Dan di mana peristiwa itu terjadi? Jelas di Kana yang di Galilea. Dalam ayat 1 dituliskan. Mengapa mereka kehabisan anggur? Ya pasti karena tamu yang hadir itu melebihi dari kapasitas. Melebihi dari undangan. Melebihi dari perkiraan dari keluarga yang mengadakan pesta. Kalau seseorang mau mengadakan sebuah pesta, pasti sudah membuat perencanaan. Seandainya undangan yang disebar 1000, pasti orang yang mengadakan pesta akan memberikan persediaan yang lebih. Bisa persediaannya untuk 1.500 orang atau untuk 2.000 orang. Karena akan memperkirakan ketika undangan diberikan, ya kalau datangnya sendiri, kalau datangnya suami dan istri. Kalau ada yang bawa anak, jadi pasti dilebihi. Tetapi dalam peristiwa perkawinan di Kana, tamu yang hadir itu sangat banyak. Melebihi perkiraan, melebihi kapasitas, sehingga keluarga yang mengadakan pesta kehabisan anggur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut tradisi Yahudi yang ada pada waktu itu, anggur itu menjadi simbol pesta. Anggur menjadi simbol kebahagiaan. Anggur menjadi simbol sukacita. Sehingga setiap kali ada pesta, wajib anggur itu disediakan. Keluarga harus menyediakan anggur bagi tamu undangan yang datang. Dan dalam peristiwa perkawinan di Kana, keluarga tersebut kehabisan anggur. Dan itu menjadi aib yang besar bagi keluarga mempelai tentunya. Kalau ada tamu-tamu undangan yang datang dan tidak diberi minum anggur. Kehabisan anggur.
itu menjadi aib yang besar. Dan interpretasi pelajaran yang kita dapatkan bahwa keluarga yang mengadakan pesta itu ternyata bukan hanya mengundang Yesus, tetapi mereka punya hubungan yang dekat dengan Yesus. Karena Maria ibu Yesus masih kerabat, masih keluarga dengan mempelai, masih keluarga dengan orang yang mengadakan pesta. Jadi Yesus diundang bersama dengan murid-muridnya. Maria ibu Yesus ada di situ. Mereka bukan hanya mengundang Yesus, tetapi punya hubungan yang dekat. Karena ada hubungan kekerabatan. Dan buktinya bahwa mereka punya hubungan yang dekat. Mereka masih kerabat. Buktinya Maria bisa keluar masuk ke dapur. Maria bisa mengecek persediaan. Kira-kira persediaannya masih cukup enggak. Dan Maria tahu kalau anggurnya tinggal sedikit, anggurnya habis, tamu masih banyak. Mereka kekurangan, kehabisan anggur. Enggak mungkin kalau tidak punya hubungan kekerabatan, tidak punya hubungan yang dekat, bisa masuk ke dapur. Maria bisa menyuruh para pelayan-pelayan. Jadi karena mereka punya hubungan yang dekat, ada hubungan kekerabatan. Jadi keluarga itu bukan hanya mengundang Yesus, tapi punya hubungan yang dekat. Dan ketika mereka kehabisan anggur, Maria memberitahu Yesus. Dengan singkat, akhirnya Yesus mengadakan mujizat, merubah air menjadi anggur untuk memenuhi kebutuhan pesta yang saat itu sedang kekurangan anggur. Dan Maria memberitahu Yesus. Ini punya arti bahwa Maria itu berharap kepada Yesus supaya Yesus melakukan sesuatu, supaya Yesus menolong keluarga yang kehabisan anggur. Maria tidak menyuruh pelayan-pelayan, oh anggurnya habis, pelayan-pelayan sana pergi ke toko, cari toko yang masih buka, beli anggur di sana. Tidak. Maria tidak menyuruh pelayan-pelayan untuk membeli anggur di toko. Tapi Maria memberitahu Yesus. Kenapa? Karena Maria mengandalkan Yesus. Supaya Yesus menolong persoalan yang sedang dialami, masalah yang sedang terjadi. Bahwa keluarga yang mengadakan pesta kehabisan anggur. Aplikasi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, kita harus selalu melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Kita bukan hanya berdoa meminta penyertaan Tuhan. Kita bukan hanya mengundang Yesus. Mungkin mau buka usaha, Tuhan hadirlah di tempat usaha kami. Itu tidak salah. Berdoa, mengundang Yesus. Mau mengadakan sesuatu, berdoa Tuhan, hadirlah di tempat ini, sertai kami. Itu tidak salah. Tetapi kita jangan hanya mengundang Yesus, kita harus punya hubungan yang dekat dengan Yesus. Keluarga yang mengadakan pesta, mereka mengundang Yesus, tapi mereka juga punya hubungan yang dekat. Ada hubungan kerabat. Kita sebagai umat-umat Tuhan juga harus melibatkan Yesus. Bukan hanya mengundang Yesus untuk hadir, tapi kita harus punya hubungan yang dekat dengan Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa secara pribadi dengan Tuhan.
menyembah Tuhan secara pribadi, membaca, merenungkan firman Tuhan secara pribadi, itu menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi bukan hanya minta penyertaan, minta Tuhan hadir, tapi kita harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Harus ada waktu-waktu pribadi kita untuk menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Ada waktu pribadi untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Itu kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Dan selanjutnya, Yesus adalah sumber pertolongan. Keluarga yang mengadakan pesta ketika mereka kehabisan anggur. Mereka mengundang Yesus, punya hubungan yang dekat dengan Yesus. Maria ibu Yesus memberitahu Yesus, memohon pertolongan Yesus, mengandalkan Yesus. Yesus menyatakan kuasanya, menolong, merubah air menjadi anggur, sehingga masalah yang terjadi bisa terselesaikan. Keluarga yang mengadakan pesta tidak malu karena anggurnya yang tadinya kurang, kemudian bisa tercukupi. Yesus adalah sumber jawaban. Mungkin Bapak Ibu Saudara punya masalah, persoalan yang berbeda-beda. Tetapi Yesus adalah sumber jawaban. Yesus adalah sumber pertolongan kita. Libatkan Yesus. Undang Yesus untuk hadir dan punya hubungan yang dekat dengan Yesus. Andalkan Yesus. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan mengandalkan manusia. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika kita punya hubungan yang dekat, melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan menghadapi persoalan kesulitan, Yesus akan menyatakan kuasanya, akan menyatakan pertolongannya. Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama. Kalau Yesus menolong keluarga yang mengadakan pesta perjamuan di Kana, ketika kita umat-umat Tuhan melibatkan Tuhan, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, Yesus pun akan menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari, jangan hanya minta penyertaan Tuhan, tetapi kita juga harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam aspek kehidupan kita. Andalkan Tuhan selalu. Dialah sumber pertolongan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Allah yang mengasihi kami, Allah yang mempedulikan kami, Allah sumber pertolongan kami. Kami mau melibatkan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Kami mau Engkau terus ada bersama dengan kami. Kami rindu punya hubungan yang dekat dengan Engkau Tuhan. Bawa kami Tuhan, berikan hati yang mengasihi Engkau. Sehingga kami memberi waktu kami secara pribadi untuk bersekutu dengan Engkau. Memuji, menyembah Engkau. Merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami juga mau mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami.
Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh umat-umat-Mu, keluarga GPD LSAD Magelang, dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, tolonglah kami keluarga GPD LSAD Magelang, percaya kepadamu, sehingga dapat melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Engkau lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.